Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Statistika Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan stata beserta studi kasusnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rasika Tragus Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi tahun angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Saya Farida Moira Maulani dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang sudah kita peroleh ke dalam aplikasi dari Stata. Pertama kita masuk ke data Excel-nya yang sudah kita peroleh. Di sini ada rentang periode atau rentang waktu dari data tersebut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nah, kita blok saja semua data yang sudah kita peroleh. Untuk nantinya akan kita masukkan ke dalam aplikasi Stata, kita copy. Gimana cara memasukkannya? Kita ke data editor, kita klik, terus kita tinggal paste saja data yang sudah kita peroleh. Nah, kita masukkan juga variable names-nya. Nah, di sini seluruh datanya sudah masuk dengan baik. Kemudian kita akan mengubah variable name-nya. Kita klik suku bunga, kita ubah variable name-nya menjadi X1. Enter. Nah, secara otomatis akan berubah menjadi X1. Kemudian inflasi kita ubah juga variable name-nya menjadi X2. Enter. Nah, sudah berubah. Dan yang terakhir kita ubah nilai tukar menjadi variable Y. Kita enter. Nah, sudah berubah. Selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas. Kita pertama ke statistik, kita ke summary table and test, terus kita masuk ke distributional plots and test, dan terakhir kita ke Shapiro-Wilk normality test. Kita klik, kita masukkan ketiganya, variabel X1, X2, dan Y, kita klik OK. Selanjutnya, kita akan melihat atau menginterpretasikan uji normalitas yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita sudah punya uji asumsi klasiknya. Di sini mengatakan bahwa uji normalitas itu bisa signifikan jika lebih dari 0,05. Jika lebih dari 0,05, maka datanya akan berdistribusi secara normal. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Di sini dari tabel di atas dapat dilihat atau dapat kita simpulkan nilai dari prop variabel X1. Ini prop variabelnya dari X1 menunjukkan 0,00317 atau dapat dikatakan masih kurang dari 0,05. Berarti variabel X1 masih tidak berdistribusi secara normal. Kemudian kita lihat variabel yang kedua, X2. Kita lihat prop variabelnya itu sebesar 0,00026 atau masih tetap kurang dari 0,05. Dan nilai terakhir variabel Y, kita lihat lagi propnya di sini nilainya 0,00000 atau dapat dikatakan masih kurang dari 0,05. Jadi, dari uji normalitas yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya, kita masuk ke uji multikolinearitas. Pada uji ini, kita akan melakukan regresi berganda terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke statistik, kita ke linear model, dan kita melakukan regresi berganda terlebih dahulu dari data multikolinearitas tersebut. Di sini kita masukkan terlebih dahulu dependent variabelnya Y dan independent variabelnya X1, dan X2. Kita klik OK. Nah, di sini sudah keregres X1, X2, dan Y-nya. Selanjutnya kita akan melakukan linear model dengan diagnosa regression dan spesifikasinya. Kita menggunakan variance inflation atau FIP untuk melakukan regresi terhadap nilai multikolinearitas. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul FIP-nya dengan X1 dan X2. Nah, data yang ini kita akan masukkan ke dalam interpretasi
uji asumsi klasik multikolinearitas. Jadi di sini dalam uji ini ada dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang pertama yaitu nilai toleransi 1 per VIP lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Sedangkan kemungkinan satu laginya yaitu jika nilai toleransi 1 per VIP kurang dari 0,10 dan nilai VIP lebih besar dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas atau tidak lolos uji multikolinearitas. Nah, di sini juga sudah kita masukkan data dari hasil regres tadi. Kita bisa melakukan interpretasinya atau kesimpulannya. Jadi dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIP ini variabel X1 sebesar 1,23 kurang dari 10, dan untuk nilai 1 per VIP sebesar 0,811246 lebih besar dari 0,10. Selanjutnya untuk nilai VIP variabel X2 sebesar 1,23 kurang dari 10, dan untuk nilai 1 per VIP sebesar 0,11246 lebih besar dari 0,10. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa uji ini tidak terdapat gejala multikolinearitas, atau dapat dikatakan sudah lolos uji multikolinearitasnya. Selanjutnya kita akan menguji untuk uji heteroskedastisitas. Masih sama, kita masuk ke statistik, linear model, dan kita melakukan diagnostik lagi. Nah, untuk kali ini kita melakukan diagnostik kepada test for heteroskedasticity. Kita klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini ada dua kemungkinan juga untuk uji ini. Yang pertama, uji jika signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat dikatakan lolos uji heteroskedastisitas. Sedangkan satu lagi, jika signifikan kurang dari 0,5, maka akan terjadi heteroskedastisitas atau tidak lolos uji heteroskedastisitas, atau kebalikannya. Di sini kita sudah mendapatkan hasil ujinya, kemudian kita dapat melakukan interpretasi. Jadi untuk nilai atau probabilitasnya sebesar 0,0000 kurang dari 0,05. Nah, di sini dari nilai probabilitas ini kita dapat menyimpulkan bahwa dapat terjadi heteroskedastisitas atau tidak lolos heteroskedastisitas. Yang selanjutnya kita akan mengolah data untuk uji autokorelasi. Di sini kita harus melakukan comment dengan coding. Nah, di sini kita sudah menyiapkan rumus untuk data bulanan. Kenapa data bulanan? Karena di data yang kita olah ini kita menggunakan periodenya itu bulanan. Kita masukkan rumusnya ke dalam stata yang tadi ada di sini, data bulanan, kita copy, kemudian kita paste di komen ini. Nah, di sini ada tulisan bulan awal. Bulan awal kita melihat dari data Excel yang di sini di bulan Januari 2019, maka bulan awalnya itu kita masukkan 2019 M1 atau 2019 M1. Setelah itu bisa kita enter. Nah, di sini kita sudah memasukkan datanya. Kita kembali lagi ke statistik, ke linear model, melakukan diagnostik kembali, dan kita menggunakan statistik dari Durbin-Watson the statistic. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data dari Durbin-Watson. Nah, di sini ada dua kemungkinan untuk uji autokorelasi, di mana nilai Durbin-Watson ini berada di antara -2 sampai +2, atau di sini dapat kita lihat -2 kurang dari DW kurang dari 2.
Maka dapat kita simpulkan bahwa Durbin-Watson itu tidak ada autokorelasi atau dapat dikatakan lolos uji autokorelasi. Sedangkan untuk uji yang kedua, yaitu jika nilai Durbin-Watson tidak berada di antara -2 sampai +2, maka akan adanya autokorelasi atau tidak lolos uji autokorelasi. Nah, di sini selanjutnya kita melakukan interpretasi. Jadi nilai DW atau Durbin-Watsonnya itu sebesar 2,263357 atau dapat dikatakan tidak berada di antara yang tadi, Durbin-Watson -2 sampai +2. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut ada autokorelasinya atau tidak lolos uji autokorelasi. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara meregresi linear berganda dan juga interpretasi hasil dari regresi linear berganda dengan menggunakan stata. Di sini saya akan melihat pengaruh dari inflasi dan suku bunga terhadap nilai tukar. Untuk melakukan regresi linear berganda, kita ke bagian statistics, lalu ke linear models and related, lalu ke linear regression. Di sini ada dependent variable. Dependent variable-nya itu variabel Y, yaitu nilai tukar, sementara di independennya ada X1 inflasi, X2 suku bunga. Lalu kita klik OK. Lalu ini dia hasil dari regresi linear berganda. Oke, untuk interpretasi yang pertama kita lihat dari hasil regresi linear berganda. Dari hasil estimasi regresi linear berganda dapat dituliskan persamaan sebagai berikut. Persamaannya ada Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Di sini untuk alfanya itu adalah konstanta, yaitu sebesar 13.916,48 ditambah 18.741,45 X1 ditambah 40,39121. Untuk hasil interpretasinya, hasil konstanta sebesar 13.916,48, artinya dengan adanya pengaruh dari variabel independen, maka nilai dari variabel dependen sebesar 13.916,48. Hal ini itu menunjukkan bahwa apabila variabel independen nilainya konstan, yaitu suku bunga dan inflasi, maka variabel dependen yaitu nilai tukar akan naik sebesar 13,91648%. Lalu yang kedua ada nilai koefisien regresi inflasi atau nilai koefisien regresi X1 yaitu sebesar 18.741,45. Artinya apabila terjadi peningkatan inflasi sebesar 1%, maka ini akan meningkatkan nilai tukar sebesar 18,74145%. Dan ini dengan asumsi suku bunga nilainya tetap. Lalu yang ketiga ada nilai koefisien regresi suku bunga atau nilai koefisien regresi X2 itu sebesar 40,39121, yang artinya apabila terjadi peningkatan pendapatan suku bunga sebesar 1%, maka akan meningkatkan nilai tukar sebesar 40,39121% dengan asumsi inflasi nilainya tetap. Oke, untuk yang selanjutnya adalah interpretasi dari hasil uji statistik, dan kita di sini akan melihat dari koefisien determinasi atau R square. Nah, dapat kita lihat nilai R square di sini adalah 0,2175. Nah, 0,2175 itu kita kalikan 100, yaitu akan menjadi sebesar 21,75%. Nah, ini artinya 21,75% nilai tukar dipengaruhi oleh variabel inflasi X1 dan juga variabel suku bunga X2, dan sisanya yaitu sebesar 78,25% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model regresi ini. Lalu yang selanjutnya akan kita lihat dari uji T. Nah, uji T ini untuk melihat pengaruh variabel secara parsial atau secara sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Nah, di hipotesis pertama kita lihat dari estimasi regresi variabel inflasi atau X1. Diperoleh hasil T hitung itu sebesar 3,31. Itu T hitung sebesar 3,31 serta nilai T tabel sebesar 2,00. Nah, untuk melihat nilai T tabel itu kita bisa dapat menggunakan Excel dengan rumus sama dengan TINT. Itu probability sebesar 0,05. Terus untuk the underscore freedom itu adalah jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel. Karena jumlah sampel yang saya gunakan adalah 60 dan jumlah variabelnya 3, maka total 57. Dan dapat kita lihat 2,00. Karena T hitungnya itu lebih besar daripada T table, yaitu 3,31 lebih besar dari 2,00, dan juga dengan nilai probabilitas uji T sebesar 0,002 lebih kecil dibanding nilai
signifikansi yang kita gunakan yaitu 5% atau 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi atau X1 ini mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel nilai tukar atau Y di Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Nah, jadi kalau misalkan nilai T hitungnya itu lebih besar dari T table dan nilai probabilitas T hitungnya itu lebih kecil daripada signifikansi atau lebih kecil daripada 5%, maka dapat kita simpulkan bahwa nih variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan dan pengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Lalu yang kedua ada kita lihat dari pengaruh suku bunga terhadap Y atau nilai tukar. Dapat kita lihat kalau di nilai T hitung itu sebesar 0,56 yang lebih kecil daripada nilai T table yaitu 2,00, dan kita juga dapat kita lihat kalau nilai probabilitas dari T hitungnya itu sebesar 0,581 yang lebih besar daripada 5% atau 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel suku bunga itu memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai tukar. Lalu yang selanjutnya kita akan melihat dari uji F. Nah, uji F ini akan melihat pengaruh variabel secara simultan atau secara bersama-sama. Apakah variabel-variabel ini secara bersama-sama atau secara simultan tuh berpengaruh ke variabel Y atau nilai tukar. Nah, ini kita lihat dari F hitung dan juga probabilitas dari F hitung. Nah, kita dapat kita lihat F hitungnya itu sebesar 7,92 dan nilai ini tuh lebih besar daripada F table sebesar 3,15. Nah, seperti T table kita juga bisa mencari atau menghitung F table di Excel. Rumusnya adalah sama dengan f_inf.rt. Terus untuk probability-nya kita menggunakan 0,05 dan underscore freedom 1 ini adalah jumlah variabel dikurangi 1. Karena variabel yang saya gunakan adalah 3, maka dek underscore freedom 1-nya adalah 2 dan dek underscore freedom ini adalah jumlah sampel dikurangi jumlah variabel yaitu 57. Dapat kita lihat hasilnya 3,15. Nah, kita juga selain lihat dari F hitung, kita juga bisa lihat dari probabilitas F hitung yang lebih kecil daripada nilai signifikansi yang kita gunakan yaitu 5%. Karena itu dapat kita simpulkan bahwa variabel inflasi dan suku bunga ini secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel nilai tukar di Indonesia tahun 2019 sampai 2023.